Welcome to Desa, dengarkan kisah. Yo, perkenalkan gue Angga, lo. Gue Ayas. Nah, kita hari ini mau membahas apa sih? Gak mau bahas apa-apa Gak mau bahas sebenarnya. apa-apa ya. Iya. Nah, sekarang gue mau nanya nih, ini kita lagi ada project apa sih? Gak mau kenalin Desa nih ke orang-orang. Oh ya guys, kenalin. Kita jelasin sedikit ya. Jadi Boleh, banyak juga boleh lah, masa Banyak sedikit boleh aja. kenapa kita tercetus sebuah ide desah ini Nah. ya kan. Coba, kalian Jadi- penasaran gak sih guys? Iya penasaran lah Pasti apaan sih itu penasaran desah dong. gitu kan. Nah, itu dia. Jadi desah itu kita buat based on true story. Widih, mantep coy. True Gimana story tuh? Gue enggak tuh. Oh, jadi kita pembukaan ini mau menceritakan story lu nih. Iya. Jadi opening kali ini dan sedikit gue jelasin ya. Kenapa tercetusnya sebuah program desah. Jadi Nah, desah itu menceritakan kisah-kisah true story yang ada sebenarnya di sekeliling kita. betul sekali. Yang dimana mostly banyaknya perempuan gak sih? Semua sih Beb. Semua Entah ya. perempuan, broken Iya. home, Iya. KDRT. Pokoknya kisah-kisah yang terjadi. Intinya kisah-kisah di- memilukan lah. Benar. Sama kayak Sama kayak hidup lu ya Beb ya? iya, muka lu juga. Kampret. Ya intinya gitu guys, cuman kayak kita nggak mau sedih. Sedih betul. Dengan harapan ya, kenapa sih kita bikin program ini? Betul. Jadi dengan kelakuan kita, dengan jati diri kita yang suka mendesah-desah, ya kan? Desah. Yang suka mendesah-desah dan enak sih. Yang agak brutal sih kita yang yang agak pasti. brutal sedikit. Intinya kita mau edukasi aja dan cerita-cerita sedikit di Desah ini. Kayak ya udah gitu. Jadi kayak gue mau berbagi pengalaman Betul. yang tadinya gue pikir ngapain sih gue berbagi pengalaman dengan kalian, itu kan aib gue gitu ya. Betul. Karena gue mau ceritain masa lalu rumah tangga gue. Betul. Daripada kita menceritakan aib orang lain, mending Iya, kita tapi kan- menceritakan aib sendiri ya. Iya boleh sih aib orang lain sedikit. Sedikit, tapi untuk Iya. saat ini kita ceritain aib kita dulu Iya. aja ya. Ini story, true story sebenarnya. True story, jadi kayak gue menceritakan kisah masa lalu rumah tangga gue lebih tepatnya. Betul. Kalau gue broken home sih, nanti gue akan cerita itu. Tunggu ya. Gue juga tungguin ya. Oke. Oke. Jadi siapa dulu nih, cerita gue dulu kali ya. Lu dulu kali ya, Iya. biar lebih seru. Kenapa alasannya gue menghilang dari lo? Nah betul banget nih guys. Kebetulan gue tuh dulu masih satu kota sama dia. Iya. Terus suatu ketika tuh kayak dia pindah, oke, karena dia sudah menikah ya. Nah gue kewong. Karena dia menikah dan dia membentengi diri, tapi kita bertemu lagi di kota itu. Maksud lo apa? Nggak ngerti gue. Ya lu membentengi diri kan setelah lu nikah, akhirnya gue pindah ke kota itu, Oh iya. gue kerja Mm-mm. dan ketemu lu lagi di situ. Iya. Tapi gue udah nikah belum sih? Belum. Udah Cong. nikah, udah. Oh, Lu gue masih di apartemen udah. Apa gue masih ini ya? Belum nikah, belum sah. Udah kita masih sering ke mana tuh yang kita minum bir itu. Oh yang di Jaya-Jaya itu. Iya, pokoknya ada di Yang BSD ya. Sama-sama tinggal di Tangerang dulu. Gue di Tangerang, dia di Tangerang. Jadi sempat beberapa kali ketemu lah. Cuman nggak lama kelamaan ya dia kayak susah gitu buat dihubungin ya. Kayak gue menghilang tanpa Kayak dulu jejak. menghilang tanpa jejak aja. Mm-mm. Betul. Ya kan. Lu gak nanya kenapa gue? Nah, gue mau nanya itu kenapa bisa lu menghilang dan terus tiba-tiba lu datang dengan sejuta luka. Dengan sebuah akta cerai. Asik. Betul, dengan sejuta luka dan juga Dengan sebuah status akta cerai. baru. Status baru dan badan baru sih. Badan baru, betul. Gua dengan dia ini kurus bersama dan membengkak Benar. bersama. Benar. Kita bertemu lagi setelah kita membengkak ya. Jadi dugong. Oke, Gitu. coba ceritain coba sedikit kayak gimana. Jadi lu mau dengar cerita gue dari awal gue lahir apa? Enggak usah, kalau dari lu lahir lu kelamaan dan gue pasti enggak usah, gue yang Nggak nonton usah juga ya. pasti muak ya. Iya. Ya udah dari gue Dari perawan. lu pernikah aja. Dari gue perawan sampai gue Enggak perawan. usah, enggak usah. Dari lu nikah, kenapa lu bisa memilih duda 3 kali. Sebenarnya bukan duda 3 kali sih. Duda berapa kali? 6 kali. Duda 6 kali dan dia manusia yang bodoh saat itu.
Udah, boleh sharing dong. Gue kayak gimana? cerita sedikit cerita gue. Gue harap sih, gue ngerti ini sebenarnya adalah something important ya, kayak ini tuh adalah aib gue gitu sebenarnya. Betul. Tapi lama kelamaan gue pikir kayak kenapa sih harus ditutup-tutupin? Benar. Kenapa sih kok lu harus malu? Dan kenapa sih kok dengan kejadian kemarin kayak gue harus menjadi orang yang kayak nggak beruntung, harus terpuruk dan segala macam. Dan ditarik garis lurus sekarang kayak, gue masih hidup loh. Dengan segala cerita gue masih bisa berdiri dengan kaki, kepala, dengan lemak gue sendiri gitu kan, ya kan? Dengan begitu banyak ini ya. Iya, jadi gue berharap masalah-masalah yang ada. ini adalah gue bisa menginspiring semua perempuan di luar sana. Betul. Mostly perempuan, dan siapapun yang mendengarkan cerita gue mudah-mudahan kalian bisa memetik value-nya lah. Betul. Dari situ ya kan. Oke. Value-nya aja ya guys, value-nya aja, jelek-jeleknya. jangan orangnya ya. Nah, gimana ceritanya lu bisa nikahin Duda yang berapa kali udahan? Kan sukanya bilangnya Duda rongsok. Kenapa? Yes. Maaf, untuk saat ini gue tahan bibir gue. Nah, udah, coba tolong ceritain gimana tuh bisa lu kok kecantol sama Duda Harapan itu sih? Sebenarnya gue bukan kecantol. Pada saat itu gue umur 28 tahun. Nah, ini nih. Jadi umur 28 tahun itu kan kayak perempuan nih kayak udah quarter crisis life gitu. Betul. Tau gak sih? Kayak di 25 tahun sih harusnya. Betul. Kayak lu mau kemana nih? Kok main mulu? Kok teman-teman lo udah pada kalau misalkan WA gitu ya, kayak ayo kita play date di mana gitu. Kok gue ayo kita partinya di mana, di klub mana, kayak udah nggak zaman coy gitu kan. Cuman akhirnya pada saat itu gue bekerja di sebuah kantor di yang tadi lo sebutin itu. Yes. Kayak gue memang niatnya ya kerja aja, dan gue masih have fun. And then pada saat itu memang gue menjalani hubungan sama si Duda Harapan ini. Sebelum Okay. Sebelum sama si Duda ini gue memang menjalani hubungan dengan orang yang beda prinsip, Beda prinsip. Yang tebingnya tinggi banget kalau misalkan gue mau taikin. Jadi buat lu taikin itu agak sulit ya guys. Iya, pokoknya terus ya udah gue kerja aja. Di situ tuh dia tuh salah satu bos gue. Dia itu atasan gue, tapi beda divisi. Oke. Awalnya sih so far sih so good ya. Gue kan emang niatnya cuman kerja, karena ya udah Senin sampai Jumat gue kerja, Sabtu Minggu gue pacaran sama party. Oke. Enak banget kan hidup gue. Betul, party harus ada sih. Party harus ada. Harus kan? ada. Ya kan, ya udah. Terus gue nggak tahu ya. Kayak gue sih berpikir gue nggak pernah ada perasaan apa gitu, dan gue masih enjoy banget. Dan tapi pada saat itu COVID. Itu 2020 kah? 2020 udah. Terus ya udah akhirnya si orang ini, si laki-laki ini tuh kayak kok baik banget sama gue. Tapi tuh lucunya ya, gue tuh inilah kenapa ya anak perempuan di luar sana jangan pernah lo bilang cuih najis. Gue nggak mau gitu kan. Itu biasanya kemakan omongan sendiri sih. Kemakan omongan sendiri. Asal lo tahu, itu kemakan omongan sendiri. Lu jangan sampai kayak gitu. Kenapa? Karena gue pikir ini laki-laki ya. Pada saat itu kan gue suka pinjem mobil kantornya dia dalam urusan kerjaan ya. Maksudnya kalau karena kan gue di lapangan. Dan gue seneng banget pinjem mobilnya dia. Dan dia suka menawarkan ya. Bosnya si laki-laki itu lu denger ya. Bosnya. Gue agak-agak sedikit banyak dendam ini gue akan salurkan ke sana, lo lihat aja. Siap-siap ya. Siap-siap. Jadi kayak udah gue pinjam mobilnya dia, dan gue suka menemukan kayak sabun-sabun hotel banyak banget. Oh my god. Iya, gila. Dia udah menjelajah hotel kayaknya nih. Dan kayak dia sering dicengin kayak, Pak A ini kayak suka check in di hotel sama cewek, sama lonte, sama bla bla bla. Terus gue pikir, ya udah urusan lo, hidup lo gitu kan. Tapi kayak gue saat itu lu belum ada hubungan apa-apa kan? Gak ada hubungan apa-apa. Hanya sekedar minjem mobil aja. Enggak minjem mobil sih. Intinya kan gue memang kayak ya udah kita memang satu kantor gitu. Dan sebenarnya memang berkonektik dalam artian kayak ya gue bagian penjualan, dia bagian keuangan gitu intinya.
Tapi dia adalah kalau secara jabatan memang dia bos gue. Kayak ya sudah gitu kayak ilfil banget sih nih cowok apaan sih udah dekil buluk hitam jelek hidup gitu kan. Itu benar sih Cacain guys. mulu anjing banget gitu Iya. kan kayak ngapain. Pokoknya intinya gue malu lah udah. Dan Gak malu gue sih pun kayaknya dikasih ilfil. gratis pun gak mau sih. Ya kita jangan suka ngejerumusin orang ya. Iya, Kita sorry. jangan suka jelek-jelekin orang ya. Tapi emang jelek sih. jelek sih, jujur. Itu emang jelek banget tuh orang ya kan. Terus Terus udah singkat cerita dia tuh kayak deketin gue. Terus ya udah gue kan pada saat itu gue juga perempuan yang brengsek ya betul. Cong. Jadi kayak Kita sana tidak sini bisa, mau. kita tidak bisa bilang diri kita itu alim tuh nggak bisa ya Nggak guys. bisa. Kita agak-agak binal dikit. Tapi Betul. ya kalau dibilang binal kita marah. Kita agak-agak birahi soalnya. Iya bener. Tapi kita birahi sama pasangan kita loh, bukan sama orang lain. Kalau gue mah semuanya gimana? Apalagi sama yang lihat kamera ini. Terus. Terus ya udah akhirnya dia tuh sering deketin gue Cong. Dia sering deketin gue. Gue welcome aja. Dia baik banget. Dia urusan duit tuh baik banget Cong. Royal lah saat itu ya. Pada saat itu royal banget Saat kayak itu. tiba-tiba suka kasih duit. Gue bilang gue gak bukan jablay. Gue bilang gitu iya, kan. iya. Tapi duitnya gue terima Cong. Iyalah, siapa Iya. yang gak mau dikasih duit gratis ya kan? Iya, dan dia tuh kayak gue mikirnya gini. Pada saat itu ya, si cowok ini tuh penampilannya memang tidak terlalu, dalam artian gini, Not good. not good ya, lu kan sering menilai, For me not good. I Nah, don't like him. not goodnya ini gue merasa kasihannya tuh kenapa kayak dengan jabatan dia di kantor pada saat itu, yang otomatis yang salary-nya pada saat itu dia paling tinggi katanya ya, gue nggak tahu ya. Terus kok kayak intinya kayak kurang keurus lah. Betul. Dengan jabatan dia kayak gitu. Gue gak tahu kenapa. Dan setelah gue deketin tuh juga dia bukan orang yang dia hang out sana sini, dia minum, dia party, dia cuman berkutat dengan handphonenya dia itu Cong. Gue rasa sih I know. you know what I mean kan. Yes, I know. Jadi gue nggak tahu ya jaringnya apakah cengklak apa gimana tuh. Jadi karena ya dia butuh satu fokus untuk itu. Butuh satu fokus ya kan. Dia butuh satu fokus untuk serius ke satu barang. Betul. Barangnya apa Cong? Ya pokoknya itulah guys. Sudah intinya kayak gitu udah. Singkat cerita gue akhirnya kayak banyak konflik sama si cowok gue ini. Betul. Karena dengan kita yang kebetulan si mantan gue itu kayak dibilangin juga sama teman-temannya, lo ngapain sih sama si Ayas gitu kan. Betul. Kalian tuh udah jurangnya tinggi banget, tebingnya tinggi banget, nggak ketemu bla 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 gitu. Dan gue juga udah sering dibilangin sama teman-teman gue kayak lo ngapain sih sama dia gitu. Betul. Padahal kita cinta dan enak sih. Kita Kita cinta dan enak banget itu. Coba seenak kamu, itu ya. kalau nanti ini ke up, coba kamu nyadar nggak aku? Kalau ratingnya berapa tuh? Ratingnya 7,5 lah. 7, berarti belum enak banget dong. Iya, karena masih ada yang enak yang lain banyak banget. Udah intinya kayak lanjut. ya udah intinya si cowok ini baik banget. Terus lama-kelamaan intens dan gue pada saat itu pada timingnya di situ pada saat itu memang gue fokusnya hanya kerja sih Cong. Hanya kerja. Karena memang gue mengurangi main sama teman-teman karena teman-teman gue kayak ya udah gue rayonnya di Bogor terus tiba-tiba gue harus pindah ke sana kayak teman gue nggak terlalu banyak lah. Yes betul. Karena teman lu kan banyaknya di sini. Iya Kan? teman gue kan lu doang lagi. Enggak lah banyak lah. Banyak lah ya. Mungkin cuman yang deket sama dia itu nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak benar. Jadi hanya yang spesial saja. Seperti gue mungkin. Iya kan lu manusia spesial. Ya terus lanjut. Terus ya udah gue tuh lupa ya kayak ya udah intinya langsung lu akhirnya deket sama dia gitu. dekat intens terus Dengan lu suka dikasih uang, dijajanin atau di apa gitu. iya. Dan bahkan ada satu ketika gue nggak tahu ya ini akan gue blow up semua, lo lihat ya gue akan blow up semua. Ouch. Ada momen yang romantis banget menurut gue. Apa nanti itu jadi disaster buat bosnya gue nggak tahu ya. Apa tuh? Pernah nyokap gue pada saat itu mau ulang tahun. Ya. Kan waktu itu gajian tuh akhir bulan Cong. Betul. Dan gue cuma nyeletuk, aduh nyokap ulang tahun nih gue bilang gitu kan.
tanggal 26. Mana seret banget nggak punya duit. Itu gue lagi mengeluh, lagi mengetes dan emang beneran gak ada duit kayaknya. Terus yaudah kayak terus dia bilang, memang mama ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 26 gitu kan. Sian nih, gue belum beli kue lah intinya gitu. Kayak, yaudah tunggu dia bilang gitu. Ya udah gitu kan, ya udah gue kayak emang itu cuman bercanda no. Nah ini sebenarnya lu cerita yang bener-bener ngeluh atau lu cuma ngetes aja nih? Iya gue ngeluh, maksudnya kayak ngeluh sekalian ngetes ya? Iya ngeluh sekalian ngetes karena karyawan Cong. Betul. Ketaker gajinya akhir bulan. Benar. Abisnya tanggal 5 ya. Benar. Namanya karyawan kan. Namanya karyawan. Karyawan kan gajian cuma numpang lewat doang. Iya. Sama lah kita juga kan. Sama iya, budak korporat. Korporat guys. Bener. Lanjut. Terus tiba-tiba Cong, itu kantor kan harusnya gajian akhir bulan. Dan dia keluarin gaji itu di tanggal 26 itu. Wah, terus kok bisa? Itu antara korupsi apa gue gak ngerti ya. Itu kayak, korupsi. Iya, terus dia bilang sama gue kayak, duit ada masuk tuh gajian. Hah? Kok gajian tanggal sini? Ya buat beli kue ulang tahun mama kamu gitu. Tapi itu duit lu juga sebenarnya, bukan duit dia. Iya, dia cuma membantu jalurnya aja biar lu lebih dapat cepet gaji lu. Iya, tapi bukan duit dia tapi kan. Maksudnya kayak ya udah, kan kamu butuh uang. Betul. Itu udah ada uang gitu. Wah, kok kamu amazing banget. Enggak, udah pokoknya ini aja. Dan tiap malam minggu tuh akhirnya jadi intens sama dia. Gue gak pernah menemukan si cowok ini aneh-aneh. Si mantan ex gue ini aneh-aneh kayak gue kemana. Tapi memang dia bilang dia workaholic. Jadi kerjanya itu kebalik Cong. Malam dia kerja, pagi itu dia gak jelas menurut gue di kantor. Tapi malam dia fokus banget. Dan pulang I know that. You know that kan. Ya. Gue sih pengen ngomong ya, tapi gimana nih? Gak usah lah ya. Cukup kita aja yang tahu itu. Kalau itu mah kita masih menahan-nahan aja. Gak usah ditahan sih sebenarnya, kayak semua orang akan ya udahlah. Ya balik lagi sama Ayas ya, mau cerita apa enggak itu bebas, gimana dia sih guys. Menurut gue. Tapi kalau misalnya memang menurut lu ini bagus untuk konsumsi publik, ya nggak apa-apa selagi lu tidak menyebutkan nama. Gitu ya. Betul gak sih? Nanti gue ada part gue cerita itu sih. Betul, nanti ada partnya ya guys ya, sabar aja. Lalu jadi, intinya malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Betul gak sih? Iya, dan gue tidak pernah menemukan si cowok ini aneh-aneh lah intinya. Gue rasa anak baik, dan pada satu ketika gue pernah dibawa ke keluarganya. Posisi belum nikah ya. Lu dikenalin lah ya. Iya. Dia memang ngomong, semua orang ngomong dia ini duda 2 kali. Duda dua kali, tapi pada saat itu mata gue dibutakan oleh cinta. Saat itu dia ketutup oleh cinta. Kan gue bilang sama kalian ya guys, dia tuh saat itu punya benteng tersendiri sampai gue itu gak bisa menyentuh dia, gak bisa menghubungi dia, gak tahu kabar dia. Baru tahu kabar dia itu setelah itu berhuru-hara, berantakan, setelah berjuta-juta kesakitan dan kekecewaan, dia baru muncul di permukaan ini. Dan intinya gue melihat background keluarganya ya. Betul. Waktu kita deket itu kayak he's so nice gitu kan. Yeah. Family-nya juga kayak good banget sih. Totok Romo banget sih gitu. Totok Romo ya guys. Totok Romo coy. Jawa banget kan. Kayak gitulah ya sudah. Terus akhirnya nyokap gue mulai berani untuk menanyakan kayak lu duda gitu kan. Lu udah duda, lu udah gede, lu udah tua. Betul. Lu perempuan umur 28 tahun. Udah tua gitu kan. Nyokap nembak kayak lu mau nikah kapan gitu. Iya, kalau nikah kapan itu enak banget coy. Dia ngomongnya gini, kamu mau nikahin anak saya gak? Langsung. Langsung. Nah ini harusnya sebagai orang tua juga harusnya pada ini ya, jangan terlalu buru-buru. Karena tapi kan sebagai orang tua itu kayak ngapain lu jinah mulu? Iya bisa sahin kayak dong. Bisa kayak gitu juga. Tapi karena terburu-buru juga kan banyak kegagalan. Karena kan contoh-contohnya udah banyak. Nikah buru-buru pun ada kegagalan kan gitu. Tapi ya mungkin karena orangnya aja yang nggak tepat sih sebenarnya. Iya, orangnya aja nggak tepat ya, kita nggak tahu. Betul, lah ya. Orangnya aja nggak tepat sih menurut gue. Ya, intinya nyokap gue menanyakan itu kayak kamu mau nikahin anak saya nggak?
kalau kamu nggak mau nikahin anak saya mau jodohin anak saya dengan orang lain. Oke. Karena saya udah nggak bisa nunggu Iya, gitu iya, kan. iya. Saya pengen punya cucu, dia bilang gitu. Betul. Nggak pengen punya cucu sih, intinya kayak lu jangan jinah anjing gitu. Lebih Kawin loh gitu. lebih ke ya udah anak perempuan gue nomor 1 udah tenang deh gitu, udah punya suami, udah ada yang jaga, maybe pikiran mama lu Dan begitu. oh iya, gue lupa cerita kayak selama masa pacaran gue nih, gue memang dikenalin sama mantan-mantan bininya. Tapi yang dekat sama gue pada saat itu mantan bini yang pertama. Jadi mantan bini yang pertama ini ceritanya laki gue ini sama mantan bini yang pertama tuh udah temenan kayak dari SMA, dari kecil. Iya, Jadi udah kayak temen tahu ceritanya, gue. temen tapi hamil sih. Teman tapi hamil. Berarti teman tapi enak dong itu. Temen tapi enak ya kan. Iya. Enaknya ada terselubung tuh ya. Tapi intinya si mantan bini ini dengan posisi yang sangat pakaiannya dengan yang religius, yang sok-sok baik hati ya kan. Padahal anjing memang itu orang. Ukti kah? Uhtinya sih uhti pisan ya kan. Ya. Uhti pisan ya. Padahal si bangsat loh. Allahu Akbar takbir. Masya Allah tabarakallah. Dia memang kayak gengnya. Jadi dia gak main Cong. Mantan laki gue ini bukan kayak hangout kemana-mana, tapi dia mainnya selalu sama si mantan bini. Iya. Dia berdua aja. Atau ada circle-circle-nya. Ada circle tertentu dan mantan bininya ini selalu hadir. Selalu hadir dan bawa suaminya. Betul. Suami barunya yang Mukondo. Yang morot-morotin gitu kan, yang manas-manasin rumah tangga orang tapi intinya buat duit. Betul, lanjut. Gitu. Terus ya udah, gue pikir it's not a big deal lah, ngapain sih? Kan gue juga orang open minded, maksudnya dengan mantan gue sih nggak pernah. Ya udahlah itu masa lalu, mungkin lu pasti mikirnya begitu ya. Iya, dan dia tuh udah cerainya udah lama. Jadi dari mantan bini yang pertama katanya sih cuman kawin 2 tahun, punya anak 1, sulung perempuan. And then mantan bini yang kedua. Tapi mantan bini yang kedua agak-agak gimana nih waktu itu? Gue nggak terlalu kenal dan bahkan gue berantem. Yang bilang gue norak, lonte, anjing lo emang. Terus, ya kan? Asu itu. Padahal dia yang simpenan. Aduh. Seru Guys, sih nanti lo dengerin. Please. Iya. Sebelum berbicara Anda ngaca dulu ya. Iya, ngaca. Mirror before you talk. Monyet gitu. Betul. Terus ya udah, gue bilang, dan sama mantan bini yang kedua nih jaraknya udah 10 tahun Cong, dia ngeduda Cong. Wow, jauh Gue lama pikir kali. kan kayak rawa-rawanya kering gak? Kering pasti. Kering kan? Tandus kalau gue bilang. Tandus kan, cairan susunya gimana? Oh itu udah kering itu. Bukannya numpuk. Iya udah kering numpuk di dalam tapi itu. udah dilatih sama gue sih sebelum nikah juga. Jadi jangan beli kucing dalam karung ya. Jangan beli kucing dalam karung. Dites dulu ya. Dites dulu. Lumayan enak sayang. Gue jujur gue nggak bisa mikir kalau dia enak. Gak tahu kan pada saat itu gue merasanya enak dan cinta aja gue. Karena menurut gue pada saat itu gue merasa enak dan cinta. Iya kan? Ya betul. Karena semua itu akan ketutup cinta ya. Betul. Teong pun rasa daging sayang. Iya. Daging apa sih? Daging, tai pun rasa daging. Gue bilang. Kayak gue agak muak sih sebenarnya, kayak anjing gitu, tapi kayak gak apa-apa. Demi apa ya, kayak gue bakal cerita ini dan kalian akan menilai sendiri. Bagaimana minum dulu gitu. deh kalau kata gue. Sebelum tenggorokan lu kering ngomongin dia ya. Emang ini airnya bukan air keran kan? Bukan air keran kan ini properti gak sih? Takutnya air keran. Enggak, ini dingin loh Cong. Enggak ada air keran itu dingin kayak gini. Mereka itu baik-baik, gak mungkin mereka ngeracunin lihat aja kita mukanya kan. Tuh lihat tuh manis banget kan? ya. Iya, yang baju hitam ini emang agak manis. Boleh dong cobain aku. Kalau kawin tuh kan seminggu 3 kali loh. Gimana? Nikah lu. Nikah gue ya. Ya udah, intinya pada saat itu dia mengiyakan. Iya, dia mengiyakan dan lu siap untuk itu. Gue agak ngeblank sih pada saat itu. Karena posisinya kayak ya gue memang agak kesepian. Kesepian tuh dalam artian gue mikir lagi, ini gue kerja udah. Maksudnya
kayaknya matang juga udah gitu. Dan Kayaknya terlalu matang deh menurut gue, genjur malah. Ibaratkan buah udah apa? Udah busuk. udah OTW busuk ya busuk. gue. Udah OTW busuk ya ternyata. OTW busuk gue rasa. Jadi ya pokoknya anak tiri gue tuh memang agak bermasalah, menimbulkan masalah. Sampai suatu ketika mertua gue nggak tahu kalau kelakuan anak tiri gue seperti itu, dan yang mengharuskan gue melapor. Wah, apa itu? Masalah apa? Dia ada masalah pidana sih. Gila sih. Ada masalah pidana, satu. Kedua, dia ada masalah dan tipikal yang kayak, ayah aku ada masalah, minta duit. Buat ini, buat itu, buat Terus itu. ayahnya nggak ngebantu sama sekali, cuman kayak ngasih duit tapi nggak ngasih tahu Nah, apa-apa. kadang ngasih duit, kadang nggak ngasih duit karena mantan laki gue udah mulai gila intinya gitu. Dan dia tuh takut banget kalau kenakalannya ketahuan sama mertua gue. Pada saat itu gue harus minta tolong sama ipar gue yang rese ini, suami istri, untuk tolongin ya karena si anak ini begini. Tapi jangan bilang mama ya. Yang gue takutin adalah mertua gue udah pada lansia, jantung segala macam. Kalau denger ceritanya takutnya nanti shock gitu kan. Dan lo tahu apa? Apa tuh? Itu tetap diaduin ke mertua gue. Udah toksik. Udah toksik. Udah. Dan lo tahu apa imbasnya? Gue dipukulin. Serius? Gue dipukulin karena ipar gue ngadu ke mertua gue kebusukan anaknya dan gue yang dipukulin di dalam mobil. Tapi gue mau nanya, pas lu dipukulin itu, lu ada perlawanan nggak? Lu ada visum nggak? Visum gue besokannya. Tapi pada saat itu gue bawa mobil sendiri. Ceritanya tuh gue mau ke mall. Gue cerita lagi so sweet banget timing itu yang pas mau gue dipukulin. Gue minta jalan-jalan, gue pengen makan sushi, gue bilang gitu. Sampai kayak gue ngambek gitu kan. Terus dia kayak ayo sayang gitu. Tapi ini ya, terus tiba-tiba dia terima telepon kayak aku nggak bisa, kamu aja nih duit, kayak udah di ATM gitu ya. Nih duit kamu pakai aja gitu. Iya pakai aja, anterin aku ke kantor. Anterin aku ke kantor, kamu pakai mobil sendiri, aku bawa balik mobil kantor, dia bilang gitu. Oh ya udah, gue sih so far karena udah terbiasa tanpa dia ya waktu jadi suami istri, gue pergi kemana aja gitu. Biasa sendiri lalu ya. Biasa sendiri, ya udah happy aja. And then di dalam mobil ceritalah bahas itu. Tiba-tiba ipar gue, enggak, mama mertua gue nelfon dia kayak, bener ini anak begini gitu. Abis gue dipukulin. Terus lu ada perlawanan gak pas lu dipukulin? Gue tuh sampai kayak, lo kenapa mukulin gue? Ini bukan kesalahan gue bilang. Gue gak bisa sih, gue gak bisa jadi lu. Gue mungkin ya gue pukul balik lah. Pada saat itu gue sampai buka kaca mobil, gue minta tolong sama orang yang di motor. Gue ingat banget di depan hotel di daerah BSD. Tolong gitu kan. Si motor tuh udah nengok, terus gue langsung dijambak kayak lo teriak lagi lo mati, dia bilang gitu. Lo teriak lagi lo mati. Handphone gue yang tas gue yang di depan dilempar semua ke belakang. Itu kan pakai mobil gue. Kaca ditutup semua, dikunci. Gue masih dijambakin, dicengkremin, ditonjokin. Sampai gue kayak, gimana sih lu kayak mau ngelawan tapi lu gak bisa. Iya. Gitu kan. Sampai akhirnya nyampe depan kantor. Gue cuman dikasih kunci mobil kantornya dia. Handphone gue udah di ujung semua. Gue cuman pakai baju doang, baju daster. Daster ya pokoknya baju terusan. Lo bawa pulang tuh mobil, dia bilang gitu. Gue tunggu lo di rumah, kemana-mana lo mati, dia bilang gitu. Dengan posisi gue yang udah bengap, gue nangis, gue berdarah gitu kan. Terus ya udah, akhirnya pada saat itu gue mikir kayak, kalau gue langsung ke kantor polisi, ini gue bawa inventaris orang, maksudnya gue bawa punya orang gitu. Itu. Dan gue selalu di mana-mana kalau gue ada masalah gue tidak mau melibatkan orang. Gue bilang gimana ya caranya? Tapi handphone, kalau gue langsung pulang ke rumah nyokap gue, handphone gue di sana semua. Jadi gue cuma dipegangin kunci mobil. Gimana ya caranya? Gue bilang. Gue udah kalut udah yang shock karena dengan posisi bengep, posisi sakit badan gue. Akhirnya gue pilih kayak, ya udah gue pulang, gue bilang gitu. Dengan harapan gue pulang ke rumah mertua gue,
besok pagi kita berangkat masing-masing, gue pulang ke rumah orang tua gue dan gue bye, cerai gitu. Udah, terus udah gue pulang. Ternyata gue pulang ke rumah mertua gue kan, gue parkir mobil, nyampe kamar dia nggak ada minta maaf, nggak ada apa, cuman kayak nyium-nyiumin gue, nyium-nyiumin leher, meluk-melukin. Sayang mau beli sushi nggak? Ish. Sushinya nggak jadi beli ya, aku pesenin ya. Ih. Pesenin 4 box, yang makan gue doang. Gue udah nggak bisa makan cong, kayak gue udah nggak bisa mikir, nggak bisa apa. Enggak sih, Badan kalau gue gue udah nggak akan lemas. bisa dan nggak akan mau juga liat mukanya gue. Tapi gue berusaha untuk menguatkan diri gue gimana caranya supaya gue tidak terlihat depresi nih. Kalau gue terlihat depresi pasti gue nggak akan boleh kerja besok, ya kan? Gue nggak akan bisa keluar rumah itu. Gue bilang, ya udah, dia pakai gue gitu kan. Gue berusaha untuk kayak Gue nggak bisa sedih sih, jujur aja. Pas tadi lagi sedih terus tiba-tiba lu lagi gitu dipake. tapi gue dipakai sambil nangis, sambil kayak datar tapi gue mengeluarkan air mata. Sakit sih Cong, Itu ya kan? sakit. Sakit Karena kan? lu disiksa, lu dipukulin sama orang yang lu cinta kan. Itu menurut gue sakit. Iya, sampai gue nggak bisa tidur kan. Itu jam 4 subuh. Biasanya gue bangun tuh jam 6 pagi gitu ya. Jam 4 subuh. Gue biasanya selama menikah sama dia, gue ke kantor nggak pernah gue keluar dari rumah itu dengan posisi lipstick gue udah on. Gue yang udah nyiapin dia, nyiapin semua, karena dia kayak, kos kaki mana, makanan mana, baju mana, baju kurang rapi dirobekin, buang. Drama banget ya. Ini gue mana, gue mau yang warna ini, mana, ambilin. Nggak ada, tendang, kayu, pintu, kayak gitu. Jadi gue yang udah hidup dengan ketakutan itu, jadi gue yang benar prioritasin dia. Jadi dia datang keluar rumah tuh dengan yang udah parlente, udah rapi, udah pakai tas gitu. Gue yang kayak muka gue yang udah kucel, yang penting gue pakai baju kerja, gue dandan di kantor. Pada saat itu gue gak bisa tidur, jam 4 gue dandan. Cantik banget. Maksudnya karena proper kali ya, karena lama gitu ya, gue pakai alis tuh serapih mungkin. Tapi gue di situ pikiran gue kosong sih. Maksudnya kayak gue menikahi laki-laki dengan harapan gue pengen Bahagia pasti. satu bahagia, gue pengen ada sosok bapak. Tapi kenapa yang gue dapet kayak gini gitu. Udah, menurut dia gue udah fine-fine aja kali ya pagi-pagi itu. Oke, jadi dia pergi dengan mobil dia sendiri, gue pergi ngantor dengan mobil gue sendiri. Dia ciumin gue, hati-hati ya sayang ya gitu. Tapi balik lagi tidak ada case minta maaf ya. Terus pikiran gue ya udah, gue kerja biasa. Sampai pulang kerja gue pokoknya mau pulang ke rumah emak gue. Gue nggak mau tahu gitu. Ya, dan ketika gue ngeliat kaca mobil, tangan gue bengep ya, gue bengep, pipi gue bengep, ada cakaran. Atau ngeblank aja, terus gue langsung masuk kantor polisi. Langsung lu visum di situ. Iya, langsung gue laporin ke polisi sih. Maksudnya gue bikin surat itu, dan gue memang tidak balik ke rumah itu lagi. Setelah itu, dan dia sudah mulai menyadari kenapa gue gitu kan. Tapi dia tipikal orang kalau ada masalah dia nggak mau ada tanda bukti di WA atau dimanapun di chat. Oh, berarti kalau dia kalau misalnya ngechat dia langsung clear chat gitu. Enggak, maksudnya kayak gue bahas masalah, lu nyolong ya misalkan. Dia tidak akan bilang iya atau tidak. Oh, bisa jadi dia bisa langsung telepon. Iya, atau lu selingkuh ya? Atau dia tidak akan bilang iya atau tidak. Dia akan mengalihkan ke topik yang lain. Jadi dia udah tahu lah gitu. Iya. Untuk menghindar-hindar tuh dia harus kayak gimana? Karena gue udah seminggu nggak pulang, dan ya waktu pada saat itu visum tuh lama ya Cong. Maksudnya gue sampai ngomong ke yang bikin yang laporan itu kayak, kapan visum aku di up? Ini laki aku udah makin menjadi kan? Iya, udah makin menjadi. Ya pada saat itu memang gue juga nggak tahu. Ada hal-hal mistis juga yang bikin gue tuh kayak nggak bisa keluar dari dia Cong. Iya kan gue bilang, lu tuh kayak menghilang. Iya kan? Lu tuh kayak punya tembok tinggi, sampai orang-orang tuh nggak bisa buat nyari lu atau ngehubungin lu. Bener. Dan gue selalu ingin balik lagi, sampai keluarga gue nyerah. Kayak emak gue tuh sampai yang kayak, ya emak gue kalau gue berantem nggak pernah yang kayak udah cerai aja, nggak pernah. Karena kayak rumah tangga itu yang kamu yang jalanin, kuat apa enggaknya. Tapi pada saat itu tidak pemukulan ya. Yang terakhir kan udah parah. Ya udah, dan gue balik lagi. Nah itu. Gue balik lagi.
Itu saat itu lu masih bodoh. Karena Karena lu balik lagi hampir beberapa kali. gue balik lagi. Karena dia eh, ngejatohin pala dia ke aspal. Gila sih. Gila. Jangan drama dong. Ada momen di mana Harusnya perempuan yang banyak drama. makanya pada saat Kenapa itu, harus cowok yang drama? gue nggak tahu Cong. Intinya dia berusaha untuk tiap hari WA gue, ayo gini. Intinya neror lu lah dia ya. Neror gue. Terus pada saat itu dia bilang gini, ada dokumen aku ketinggalan di mobil, di mobil yang gue pakai. Balik lagi Cong, karena gue merasa hutang budi sama bosnya nih. Gue merasa bosnya baik loh gitu sama. Jadi lu hanya lihat bosnya. Iya. Dan itu penting, dia bilang, oke, kalau kamu nggak mau pulang ke rumah, tapi tolong dokumen itu dikasih ke aku. Tapi aku masih berharap kita masih bisa balikan. Dia nggak tahu kalau gue laporin ke polisi, karena gue masih diem aja. Bodohnya gue datang, gue kasih dokumen. Dan dia tuh di situ kayak, oh ya udah. Terus gue bilang gini, aku udah nggak mau balik ke rumah kamu. Kamu udah banyak ngehina keluarga aku. Kalau kamu mau balik sama aku, minta maaf sama orang tua aku bilang gitu. Karena dia kan nggak pernah mau minta maaf. Oh iya, dia bilang gitu. Iya ya, aku juga banyak kerjaan. Kamu pulang aja ke rumah Parung. Kata dia. Iya, nanti aku samperin. Oke. Ya udah, gue tutup pintu mobil. Gue kan biasanya kalau baru mau jalan, gue jadi nyalain handphone di mobil ya, nyalain musik. Iya. Jadi gue masih bisa lihat handphone. Tapi kalau gue udah nyetir, biasanya gue jarang lihat handphone. Gue lihat handphone, tiba-tiba ada telepon masuk banyak, WA masuk banyak. Ada WA dari dia, tolong aku jatuh, dia bilang gitu. Dia fotoin muka dia udah berdarah-darah semua. Dia udah berdarah-darah semua. Loh kenapa? Gue bilang gitu kan. Akhirnya gue balik lagi, baru 200 meter kok. Gue balik lagi, orang udah banyak. Terus dia yang acting kayak, saya gak tahu pak, saya gak tahu. Tiba-tiba dunia saya gelap, dia bilang gitu. Terus dia udah darah udah banyak banget. Dan lo tahu apa? Itu kan di lingkungan kantor ya. Bos dan karyawan di sana itu teman-temannya dia. Lo kenapa? Dibacok? Ada yang bacok nih gitu. Pasti mikirnya jadi ke lu yang jahat ya. Nah kan, jadi ke gue kan. Ada yang bacok nih, siapa nih yang bacok gitu kan. Karena posisi yang dia jatuh itu gelap. Ya. Dan dia tuh tidak bilang, enggak gue jatuh, enggak. Gak tahu, dunia saya gelap tiba-tiba. Sederama itu. Seambigu itu. Bikin orang kayak ngegiring opini kayak abis berantem sama gue dia diapa-apain. Ya gue bilang, yaudah ya ke rumah sakit yuk, gue bilang gitu. Ayo ke rumah sakit, gue bilang. Yaudah ke rumah sakit. Ternyata dia sekaget itu mungkin kayak dia jatuh, mungkin dijahit-jahit pulang. Enggak Cong, dia harus operasi kecil kan. Disitulah gue bikin balik lagi, karena gue harus nemenin dia berhari-hari di situ. Iya. Sementara laporan polisi belum juga jalan ada panggilan. Belum ada panggilan. Dan akhirnya dia tahu. Karena kan posisi gue intens hubungan dengan polisi. Gitu kayak. Disangkanya lu yang ngapa-ngapain gitu. Gue gak tahu kenapa dia bisa cloning handphone gue. Dia lihat ada laporan polisi. Gitu. Dan udah. Akhirnya intinya gue balik lagi sama dia. Itu untuk ke beberapa kali kan lu balik iya, lagi? Iya, itu udah ke beberapa kali. Nah, gue mau nanya sampai puncak-puncaknya deh. Sampai puncak-puncaknya akhirnya lu tuh kayak udah deh gue give up deh. Gue udah gak mau deh. Akhirnya lu kabur dan lu gak ngelanjutin lagi sama dia gitu. Terus ya udah intinya pada saat itu udah gue minta kita gak tinggal di mana-mana. Kita tinggal sendiri. Kita tinggal berdua. Kita jalanin berdua. Gue bilang jangan ada orang lain. Dan gue berhasil loh menyingkirkan circle-circle mantan istrinya. Maksudnya mantan istrinya yang lu pikir itu bisa jadi penyebab lu juga kan? Iya, taunya yang teman-teman narkoce lu. Gue bisa menyingkirkan itu. And then tapi kendalanya adalah di ekonomi, Cong. Ekonomi dan juga dia dong. Iya, maksudnya dia bilang dengan posisi dia seorang manajer finance. Tapi dia bilang gaji dicicil 8 kali dalam sebulan. Gue tahu cerita itu. Iya, bahkan lu sudah mengkonfirmasi kan. Iya, makanya kenapa gue bilang di ending perceraian gue ada klarifikasi saling minta maaf lah sama bosnya.
Kenapa ini begini, kenapa itu begitu. Jadi memang dibuat-buat seperti itu gitu. Ya dibuat-buat seakan-akan tuh nggak bagus lah ya. Mm-mm. Ya udah, endingnya pada saat itu jadi kayak gue yang ngempanin dia sih. Mm-mm. Kayak gue sewa apartemen kan. Ya intinya apartemen. Iya kan. Terus dan alhamdulillah gue tuh udah nggak mau mikirin laki gue selingkuh, laki gue begini, kayak laki gue narkoce. Mm-mm. Serah loh gitu. Kalau lu nggak mau cerai sama gue tapi gue mau jalanin hidup gue dan gue nggak mau nyerah sama keadaan gitu, ngerti nggak? Betul. Oke, kalau rumah tangga gue hancur tapi karir gue nggak boleh hancur, ya kan? Kerjaan gue harus tetap jalan, gue bilang gitu. Dan lo harus tetap waras. Ya. Dan gue harus tetap waras. Dan di situ gue mulai kayak gue tuh sudah mulai enjoy dengan diri gue sendiri. Tapi itu juga jadi bumerang buat gue. Kenapa? Karena dia memanfaatkan itu. Jadi kayak dulu gue selalu berantem. Lu ngapain di kamar mandi 3 jam? Terus gue nemuin barang bukti. Walaupun gue tidak pernah lihat dia depan mata gue ya. Tapi dengan bukti chat itu semua gue pegang kok, gue bilang. Terus ya udah intinya kayak udah urusan mobil urusan gue bilang. Lo apartemen segala macam, lo nafkahin gue semampunya, lo berapa? Dengan gaji lo yang katanya dicicil berkali-kali. Iya kan? Iya. Ya udah bulan ini aku belum gajian, gimana dong, ada duit gitu. Terus gue yang main gampang, udah gue bayarin deh gitu. Ya jadi keasikan lah pakai uang lo. Terus kayak ya gue juga lama-lama sebagai perempuan kayak, uang kamu mana? Katanya gajian. Oke, ada duit. Contoh ya, ini contoh, nggak real nilai sejujurnya, nggak. Misalkan ada duit 2 juta misalkan di rekening. Tuh baru digaji 2 juta misalkan. Oke, gue baru pakai beberapa cong. Baru masuk Alfamart gue beli beras sama beli sabun. Itu buat kebutuhan bersama kan. Iya, buat berdua. Habis berapa sih beli sabun berdua, sabun cuci bla bla bla. Ratusan ribu. Sore gue tarik nih. Memang ATM-nya di gua, gue pegang. Tapi malamnya 50.000 isinya. Kemana tuh anjing duit ya kan? Terus kalau gue tanya, kemana duit? Gue bilang gitu kan. Kenapa lo? Lo kan kerja. Di apartemen pun berani untuk teriak, berani untuk pukul-pukul barang, berani untuk kayak gitulah, berani untuk temperamen gitu. Dan gue tuh balik lagi karena gue semenjak nikah gue nggak pernah ada lingkungan dengan orang yang bisa cerita sama gue. Balik lagi terus. Dia bego kayaknya deh guys. Capek banget gue dengernya. Keseringan balik lagi. Gue kan didukunin. Sampai 5 kali ya balik lagi apa berapa kali sih? Gue bilang gue didukunin. Gue punya bukti kok gue didukunin. Dibayar dukun lo bisa. Yang selalu bilang katanya emak gue yang ngedukunin lo supaya lo balik sama gue, kebalik anjing ya kan. Kata gue pernah gue nemuin di HP lo nuduh-nuduh gitu kan. Makanya bos lo gak suka sama gue, katanya ngedukunin lo dan sekeluarga dan sekantor. Ngapain anjing, ya kan? Ngapain? Terus gue tiba-tiba menemukan bukti ke seorang Pak H bla bla bla. Dia transfer juta-jutaan. Ya gue lihat sih itu. Lo lihat kan? Insya Allah. Karena kan lu pernah posting itu. Iya. Insya Allah istri kamu akan balik lagi malam ini. Mendingan duitnya buat gua, gak usah lu dukunin. Kasih aja duit gua diem ya kan. Benar. Iya Sebenarnya kan cewek tuh simpel kan. Yang penting kebutuhannya itu dilengkapin. Uang bulanan cukup. Itu pasti cewek diem sih di rumah. Pasti cewek diem bener. Pasti diem. Mulut diem, pikiran diem. Karena apa? Kantongnya tebal. Ya udah pada saat itu udah intinya. Jadi intinya langsung lu menyerah dong. Gue capek. Semua gue tinggalin, mobil gue jual. Dan duit mobil juga ada dipakai sama dia. Dipakai sama dia semua kan, ya kan hampir banyaknya. Jadi kayak dia ketemu kolega, terus tiba-tiba digeret-geret dengan dalih pergi dari rumah, ayo kita pacaran, kita dinner, bla bla bla. Tapi lu suruh bayarin kan? Nyampe, memang anjing lo ya. jadi ala-ala buat ngajakin lu jalan tuh. Padahal lu cuman jadi bahan buat bayarin meeting meetingnya dia. Makanya kenapa terus gue langsung agak ngelabrak bosnya. Agak ngelabrak, waktu itu bilnya nggak banyak kok. Terus duit saya dipakai, tolong balikin. Bosnya awalnya kayak, oh itu urusan itu ya, urusan si A ya. Harusnya kan itu nanti ini. Saya nggak tahu menau ya. Oke, gue bilang gitu. Udah dari situ gue pulang ke rumah dengan dia neror kantor gue.
yang dibilang gue nilep duit, yang beberapa kali akhirnya gue di-review sama bos gue pada saat gue proses pisah ranjang ya. Dan tapi gue mau say thanks sih sama kantor gue yang sekarang. Luar biasa Yang ngasih banyak penghidupan buat gue, thank you bos. Pokoknya buat bos-bos gue ya mudah-mudahan gue masih bisa berkontribusi ya buat di kantor gue sekarang. harus lah. Iya, karena mereka baik banget. Mereka nggak lihat gue masa Terpuruk lu. iya, permasalahan rumah tangga gue mereka nggak lihat loh. Mereka cukup support gue untuk kayak udah lu harus fokus, lu kerja, lu cari, ayo kita cari cuan, kita cari omset gitu kan. Waktu itu kan mobil gue disewa kan sama kantor. Bos gue harus jual mobil jual mobil gue bilang gitu. Even kalau misalkan ternyata gue nggak bisa dapat mobil baru, gak apa-apa gue nyerah, gue bilang gitu. Gue mundur. Bos-bos gue cuma kayak lu goblok banget sih gitu. Ya alhamdulillah intinya pokoknya dari semua kejadian itu kerjaan gue support gue banget. Orang-orang kantor. Kerjaan lu yang sekarang kan? Kerjaan gue yang sekarang support gue banget. Gitu kan. Terus ya walaupun dia dengan terornya dia ke kantor. Iya, gue tau banget itu. Iya kan. Yang nomor gue dihack, Instagram gue dihack. Ya kan. Yang kayak gitu-gitu dan akhirnya gue memberanikan diri untuk daftarin cerai. Ya udah, setelah daftarin cerai, sepertinya sih dia hampir menyerah ya. Maksudnya udah capek untuk ngebujuk gue, tapi kayaknya awal-awal sih belum menyerah deh dia. Kan dia ada datang-datang juga. yang kita digerebek. Lupa ya. Bahkan banyak problematik sih. Sebenarnya gue bersyukur banget kalau misalnya dia sudah tidak sama mantannya lagi, karena menurut gue hidup dia tuh masih panjang ya. Dan dibilang dia tuh nggak jelek dan nggak tua, dia masih bisa dapetin yang lebih menurut gue. Masih bisa goyang. Tapi mungkin saat itu mungkin tidak ada pilihan lagi ya. Jadi dia terjerumus ke lembah hitam. Untuk saat ini sih gue selalu bilang sama dia, semangat, karena hidup lu kan nggak di situ aja gitu. Lu harus bisa lebih strong lagi, lu harus lebih bisa naikin value lu lagi. Kan kita nggak ada yang tahu ke depannya, bisa jadi lu bersuami lagi tapi dengan orang yang tepat gitu kan. Ya nggak sih? Ya, jadi intinya dari semua cerita gue, Betul. cerita kelam gue adalah ada yang bisa dipetik nih guys. Gimana Kak? Jadi gue ingin, sebenarnya ini adalah aib. Tapi kalau kita pendam sendiri atau kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri, itu akan jadi bumerang buat kita. Harapan gue adalah untuk perempuan di luar sana, coba berpikir lebih jernih. Kalian punya kekuatan, kalian itu punya confidence. Betul. Kalian itu nggak pantas untuk dijajah walaupun posisinya memang kita harus nurut sama suami ya. Betul. Tapi bukan dalam artian kita ditindas gitu. Betul. Rumah tangga itu nggak seperti itu dan nggak semenyeramkan itu. Tapi coba petik pelajaran dari gue untuk pilih pasangan tuh lebih bijak, selektif gitu. lagi. Lebih selektif lagi. Dan jangan terlalu kecintaan juga ya. Karena kecintaan juga bisa menyebabkan sakit hati. Bener. Dan sakit kepala. Betul, dan jangan terlalu berekspektasi tinggi sama pasangan lu. Gitu. Jadi intinya kalau dunia lu pernah runtuh tapi bukan artinya lu sekarang jadi pecahan. Betul. Lo masih bisa bangkit. Bisa banget. Apa yang lo punya. Nah, betul gak Bang? Lo masih bisa berdiri di kaki lo sendiri. Bisa sih. Tuhan itu ciptain gak ada laki-laki, gak ada perempuan, itu semua punya kaki dan tangan dan itu lo bisa usaha sendiri. Iya dong Beb, bisa. Iya. Terima kasih loh Kakak Ayas sudah Thank you, sharing guys. di sini, sharing sama Desa. Thank you udah dengerin cerita gue. Mm-mm. Gue Ini sampai drain sendiri, gue sampai exhausted karena kayak gue sampai ngantuk. Dan tapi sorry ya, gue nggak bisa keluar air mata gue karena air mata gue udah habis untuk laki-laki kayak gitu. Karena yang tahu dia menangis sesegukan hanya gue. Iya. Jadi gue bersyukur banget dia bisa melewati itu dan sekarang dia berdiri tegak di sini. Gue sangat appreciate.
Semoga lu selalu strong, Thank you. selalu bahagia, Thank you. dan semoga menemukan laki-laki yang big ya. Burung-burung yang Oke, kalau kayak gitu kita gimana nih, mau apa nih? Closingan apa gimana? Apa mau ada yang diceritakan lagi? Gue mau cerita lagi boleh gak? Mati lah Wak, ada ini. Closing yuk. Kayaknya pembahasan dia nggak kelar-kelar. Dia menyimpan dendamnya kayaknya. Menyimpan dendam kayaknya dia ini guys. Ya intinya itulah. Mudah-mudahan kalian di luar sana bisa lebih bijak lagi. Betul. Dan jangan terlalu terburu-buru. Jangan karena patokan umur deh gini. Misal umur lu udah 28, lu kok belum nikah sih? Udah tuh ada yang serius, kawinin aja. Nggak bisa beb, nggak bisa ya guys ya. Jadi kalian tuh harus sabar. Kalian harus lihat juga. Jadi jangan asal ada yang serius mau dikawinin. Jangan. Gitu. Karena ini pelajarannya sekarang ada Ya di tapi sini. jangan menutup untuk berumah tangga. Enggak, itu jangan. tidak. Itu pun gue tidak bilang untuk Tidak. menutup rumah tangga, tidak. Bebas. Tapi ya itulah pelajaran yang bisa kalian petik ya, yang udah disampaikan oleh kita di sini. Pokoknya thank you ya guys. Yep. Udah dengerin cerita gue malam ini. Nanti lo gantian cerita ya. Nanti next gue ya. Mungkin cerita lo lebih biadab kali daripada gue. Juga. Ya udah, gue Angga. Gue Ayas. See you. Thank you. Thank you. Bye. Bye.